Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 853. Bai Fei berkata dengan sinis, apakah saya masih perlu menggunakan kekuatan zodiak untuk menghadapi kalian para badut? Dia berhenti sebentar dan menatap Elizabeth. Kamu seharusnya dari aliansi bumi, kan? Elizabeth tidak menjawab, tapi mencondongkan tubuh ke arah Lian, menunjukkan tabu batinnya. Dia belum mampu menghadapi pria kuat di alam Wuzong. Aliansi regional belaka akan berani mencampuri urusan keluarga baik kami. Tepat pada waktunya, saya akan melakukan operasi dengan Di Menhui terlebih dahulu, dan memberitahu Anda berapa banyak yang Anda miliki. Di dunia ini, keluarga baik kami yang mengambil keputusan akhir. Petik 2. Bai Fei mendengus dingin, mendatangi Elizabeth, mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Elizabeth. Elizabeth bahkan tidak bereaksi sama sekali. Lian telah memperhatikan Bai Fei. Ketika dia melihat Bai Fei bergerak, dia bergegas dan menarik Elizabeth ke belakangnya, dan bertukar telapak tangan dengan Bai Fei. Meskipun Lian hanya memiliki kekuatan Wuzong tingkat kedua, teknik nafas naga, teknik nafas penyu, dan teknik pernapasan relik membuat ki-nya sangat murni, tidak kalah dengan Wuzong tingkat ketiga. Jika tidak, mustahil bagi Lian mengandalkan budidayanya di Wuzong tingkat kedua untuk membunuh para penyihir dan iblis di Pulau Nianjia yang kekuatannya setara dengan Wuzong tingkat keempat. Setelah keduanya bertukar telapak tangan di udara, mereka masing-masing mundur beberapa langkah. Bai Fei sedikit mengernyit dan menatap Lian dengan heran. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Lian memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya, dan dia tidak dapat menahan perasaan menyesal. Saat pertama kali bertemu Lian, dia berniat membunuh Lian, tapi dia menahan diri dan tidak mengambil tindakan. Siapa sangka Lian akan berkembang begitu cepat. Lian, menurutku kamu berbakat, mengapa tidak bergabung dengan keluarga baik kami dan menjadi pelayanku, Bai Fei? Bai Fei meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan bangga. Ketika Lian mendengar ini, dia ingin meludahkan wajah Bai Fei, dia sebenarnya meminta dirinya untuk bergabung dengan keluarga Bai sebagai pelayan. Hari ini benar-benar membuka mata. Aku akan menyeretnya, pergilah. Lian berbalik dan berkata, memegang Fajra di tangannya dan bersiap untuk melawan Bai Fei. Ketika Bai Fei melihat Fajra, wajahnya menjadi gelap, dan dia mendengus dingin dan berkata, saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Saya mengizinkan Anda bergabung dengan keluarga Bai kami karena saya sangat menghargai Anda. Karena Anda ingin mati, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Karena itu, Bai Fei mengenakan sarung tangan perak di kedua tangannya. Sarung tangan perak ini terlihat seperti sarung tangan emas yang digunakan Lian sebelumnya, tetapi karena dihargai oleh Bai Fei, levelnya secara alami beberapa kali lebih tinggi daripada sarung tangan emas. Terlebih lagi, dia berani menggunakan sepasang sarung tangan ini untuk menangani Fajra, karena mengira sarung tangan tersebut memiliki kegunaan magis lainnya. Berjalan. Lian berteriak, dan Fajra di tangannya berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerang Bai Fei. Pengadilan kematian. Bai Fei mengulurkan tangan kanannya dan langsung meraih Fajra. Terjadilah ledakan. Sarung tangan itu bersinar dengan cahaya perak, dan bahkan secara paksa menangkap serangan Fajra tersebut. Sejak Fajra diambil darinya dalam pertempuran terakhir dengan wakil kepala Balai Chen, Lian menjadi lebih berhati-hati. Begitu dia melihat Fajra ditangkap, Lian terbang dan menikam Bai Fei di pintu dengan pisau pendek. Bai Fei mendengus dingin dan meraih pedangnya dengan tangan kirinya. Pisau pendek yang terbuat dari paduan dipelintir dan diubah bentuknya seperti mie di tangan Bai Fei. Ayo pergi. Ketika Elizabeth melihat Bai Fei ditahan oleh Lian, dia mengulurkan tangannya untuk menarik Monroe dan Ling Ye keluar dari pintu. Bai Fei sangat marah saat melihat ini, dia berhenti terlibat dengan Lian, menamparkan telapak tangannya dan berbalik untuk mengusirnya. Gerakan Angli tidak lambat dan dia melumpuhkan Fajranya lagi. Ketika Bai Fei mendengar serangan terbang yang kuat datang dari belakangnya, dia secara naluriah merunduk ke samping untuk menghindarinya. Terjadilah ledakan. Sebuah dinding dihancurkan dengan Fajra. Setelah penundaan seperti itu, ketiga wanita Elizabeth melarikan diri dari pandangan Bai Fei. Bai Fei sangat marah, berbalik dan menyerang Lian, sambil berteriak, sama saja jika aku membunuhmu terlebih dahulu, lalu para pelacur itu. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menunjukkan keahlianmu. Saat Lian berbicara, dia menggunakan teknik pemisahan bayangan, membentuk 10 klon untuk mengelilingi Bai Fei, dan kemudian menghancurkan Fajra di tangannya. Terjadilah ledakan. Asap dan debu mengepul di mana-mana, membungkus Bai Fei. Lian mengambil kembali Fajranya, tapi ekspresinya sangat berat. Fajra itu memang mengenai Bai Fei sekarang, tetapi Lian dapat mendeteksi bahwa Bai Fei tidak mati, dan kemungkinan besar bahkan tidak terluka. Pergilah ke neraka. Asap dan debu bergulung seperti naga, dan sesosok tubuh keluar darinya. Dengan kilatan cahaya perak, salah satu klon Lian dikalahkan. Segera setelah itu, cahaya perak mengenai klon lain yang berdekatan. Lian melihat dengan jelas bahwa Bai Fei lah yang keluar dari asap. Berbeda dari sebelumnya, ukuran Bai Fei meningkat drastis saat ini, dan pakaian di tubuhnya robek, memperlihatkan kulitnya yang bersisik. Berubah menjadi timbangan, inilah kekuatan zodiak Ling Ye sebelumnya. Bai Fei mengambil kekuatan zodiak Ling Ye, dan kemampuan untuk berubah menjadi armor skala tampaknya menjadi lebih kuat setelah dipindahkan kepadanya, dan dia benar-benar bisa menahan serangan Fajra. Selain sisik, sepasang sayap transparan muncul dari punggung Bai Fei, memungkinkan dia untuk berteleportasi. Dalam sekejap mata, Bai Fei membunuh klon 6 jalur Lian dengan tangannya yang bersarung tangan perak. Pacuan kuda-kuda. Lian diam-diam mengutuk,
Orang ini hanya mengatakan dia tidak tahu cara menggunakan kekuatan zodiak, tetapi tidak sampai 1 menit berlalu sebelum kedua kekuatan zodiak tersebut digunakan. Apakah ini tamparan di wajahmu? Terlepas dari apakah Bai Fei menamparkan wajahnya atau tidak, dia benar-benar kuat setelah menampilkan dua kekuatan zodiak. Jika Bai Fei hanya memiliki tingkat budidaya Wuzong tingkat ketiga sebelumnya, setelah menggunakan kekuatan tanda zodiaknya, dia lebih kuat dari iblis penyihir Wuzong tingkat keempat di Pulau Nianjia. Apalagi tenaga sesaatnya membuat kecepatannya jauh melebihi Ang Li. Setelah beberapa klon dikalahkan, Lian berinisiatif mundur, tapi Bai Fei mengejarnya dan menamparkan dadanya. Teknik pemurnian tubuh tak terkalahkan tingkat pertama sepertinya tidak banyak berguna. Lian langsung tersingkir dan pelangi darah tersebar di udara. Boom! Lian menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Sebelum Lian bisa bangun, Bai Fei berteleportasi lagi, mengangkat kakinya dan menginjak kepala Lian. Ya, sosok mungil terbang menuju Bai Fei seperti bola meriam dan memukul Bai Fei dengan suara dong. Ya, Lian berteriak. Orang yang menyerang Bai Fei adalah Yaya, yang selama ini berada di sisi Lian. Yaya memiliki kekuatan Wuzong tingkat pertama, dan serangan penuhnya cukup menakutkan. Tapi, armor skala di tubuh Bai Fei bahkan bisa memblokir Vajra, apalagi pukulan keras dari Wuzong. Namun, Bai Fei masih terhuyung-huyung oleh dampaknya. Ketika dia melihat penyerangnya adalah seorang anak berusia 4 atau 5 tahun, Anda bisa membayangkan kemarahannya. Lolos. Bai Fei mengangkat kakinya dan menendang Yaya. Tampaknya Bai Fei hanya ingin memberinya pelajaran, tetapi dia menyembunyikan niat membunuh. Di usianya yang baru 4 atau 5 tahun, dia sudah memiliki kekuatan yang setara dengan Wuzong tingkat pertama. Bai Fei tidak ingin meninggalkan masalah untuk dirinya sendiri, jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Yaya. Mengenai identitas dan asal-usul Yaya, dia bahkan tidak memikirkannya. Baginya, Yaya adalah ancaman yang tidak diketahui, dan yang terbaik adalah menyingkirkannya secepat mungkin. Bab 854. Bang! Lian terbang, memblokir tendangan Yaya, dan berteriak, brengsek, apakah kamu bahkan ingin membunuh seorang anak kecil? Bai Fei mencibir, sepertinya menyadari kelemahan Lian, dan mulai menyerang Yaya. Lian marah. Kali ini aku benar-benar marah. Dia bisa mentolerir gagasan Bai Fei untuk membunuhnya, tapi dia tidak pernah bisa mentolerir orang ini menyerang anak berusia 4 atau 5 tahun. Cahaya Buddha pertama kali muncul. Lian langsung menggunakan telapak tangan ilahi Tathagata dan memukul Bai Fei dengan satu telapak tangan. Dengan ledakan, Bai Fei terbang mundur, tetapi terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat. Pertahanan fisik orang ini sangat kuat sehingga dia masih bisa bertingkah seolah dia baik-baik saja meskipun dia terkena telapak tangan Tathagata. Lian benar-benar dirugikan dan tidak punya waktu atau kesempatan untuk menggunakan harta Buddha. Di bawah serangan kritis Bai Fei, Lian sudah melampaui kemampuannya dan secara bertahap kehilangan kemampuan untuk melawan. Bukankah kamu cukup pandai bertarung? Bangunlah! Bai Fei berteriak dengan arogan. Ah! Jeritan terdengar, dan Yaya yang berdiri di samping kehilangan kendali setelah melihat Lian dipukuli. Teriakannya mengandung energi bintang kristal maya, menimbulkan dampak sonik yang kuat. Papa. Kaca dan kayu pecah, puing-puing berterbangan di udara, dan pemandangan menjadi sangat kacau. Berdengung. Lian merasa telinganya tiba-tiba menjadi tuli, darah mengalir dari lubang telinganya, dan tubuhnya mendidih dengan energi dan darah, seolah-olah organ dalamnya akan meledak. Kondisi Bai Fei tidak jauh lebih baik, dia berguling-guling di tanah dan meronta, menatap Yaya dengan mata merah. Yaya, hentikan. Lian berteriak keras. Jangan bicara tentang akibat Yaya kehilangan kendali emosinya. Jika terus berlanjut, Lian sendiri yang akan mendapat masalah. Yaya sudah kehilangan kendali emosinya dan tidak mendengarkan perkataan Lian sama sekali, malah teriakannya semakin keras, bahkan beberapa benda logam di dalam rumah pun berubah bentuk oleh gelombang suara. Gadis bau, aku akan membunuhmu. Bai Fei berjuang untuk berdiri, sayap di punggungnya berkedip, dan tubuhnya bergerak maju 1 meter tetapi berhenti lagi. Di bawah serangan gelombang sonik, teleportasi sepertinya kehilangan efeknya. Bai Fei sangat marah, mengepalkan tinjunya dan meraung, ototnya sedikit membengkak, dan dia berjalan menuju Yaya dengan paksa. Semakin dekat dengan Yaya, maka dampak gelombang suara yang diterimanya akan semakin besar. Papa. Sisik di tubuh Bai Fei mulai mengeluarkan suara ledakan, dan sepertinya tidak bisa menahannya. Bai Fei menjadi semakin marah saat melihat ini, dan keinginannya untuk membunuh Yaya menjadi semakin kuat. Yaya, hentikan. Lian berteriak dengan susah payah, dia tidak mengkhawatirkan Bai Fei, tapi mengkhawatirkan Yaya sendiri. Saat energi bintang kristal maya berfluktuasi, darah di wajah Yaya telah hilang sama sekali, dan wajahnya menjadi ganas. Penggunaan energi Mary Crystal Star secara berlebihan akan menimbulkan damage yang besar pada Yaya sendiri, apalagi jika Yaya secara paksa meningkatkan energi Maya Crystal Star seperti yang dilakukannya sekarang. Lian menarik napas, mengeluarkan ikan kayu dan palu kayu, menuangkan energinya dan memukul dengan keras. Ledakan. Gelombang suara melonjak dalam kehampaan, dan dua jenis energi gelombang suara berkeliaran di sekitar Bai Fei, mencoba membedakan diri mereka sendiri. Bai Fei, yang terjebak di tengah, tidak beruntung, dan tubuhnya mengeluarkan bercak darah. Ah! Bai Fei mengangkat kepalanya dan berteriak kesakitan, tubuhnya perlahan memerah. Sisiknya berubah menjadi darah dan menjadi sisik darah. Berevolusi. Lian tampak sedikit terkejut, merasakan sisik di kulit Bai Fei menjadi lebih kuat, menahan dua serangan sonik. Boom! Sosok Yaya sedikit bergoyang, lalu dia terjatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah dan pingsan. Tanpa serangan sonik, kemampuan teleportasi Bai Fei dipulihkan, dan dia berada di sisi Yaya dan mengusirnya.
Mata Lian memerah saat melihat ini, dan dia berteriak berhenti, bajingan. Dari segi kecepatan, Anli lebih baik dari Bai Fei yang tidak memiliki kemampuan teleportasi, sehingga hanya bisa menang dari segi jumlah. Lian menggunakan teknik pemisahan bayangan untuk mengubah 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Titik. Pengadilan kematian. Bai Fei bahkan tidak melihat apakah Yaya sudah mati atau masih hidup, dan berbalik menghadapi Lian yang jumlahnya mengejutkan. Dengan kemampuannya berteleportasi, dia membunuh lebih dari selusin Lianges dalam sekejap mata, namun kecepatan membunuhnya jauh dari bisa mengimbangi kecepatan diferensiasi Liang. Sebuah klon mengambil Yaya dan bergegas keluar untuk mencegahnya terluka lagi, sementara sisanya terus bergegas menuju Bai Fei. Pergilah ke neraka. Kekuatan teleportasi Bai Fei membuatnya tampak berubah menjadi lebih dari selusin klon, menyerang Lian dengan gila-gilaan. Lian hanya memiliki keunggulan dalam jumlah, tapi dia masih kekurangan banyak kekuatan dan bukan tandingan Bai Fei. Penggunaan pemisahan bayangan secara terus-menerus seperti ini juga akan menghabiskan banyak uang bagi Lian sendiri, dan ini bukanlah solusi jangka panjang. Panggilan. Lian mengorbankan mangkuk harta karun Buddha, mangkuk sedekah. Ketika dia berada di Pulau Nianjia, Bo berguna bagi para penyihir dan iblis di Wuzong tingkat keempat, dan masih efektif melawan Bai Fei saat ini. Kekuatan hisap datang dari mangkuk, dan Bai Fei, yang sedang melakukan teknik teleportasi, langsung tertahan dan tidak bisa bergerak. Lian memanfaatkan kesempatan ini dan menikamnya dengan pisau kristal tulang. Lian tahu bahwa setiap kali Bone Crystal Blade digunakan, itu akan menghabiskan lebih banyak energi dari Maya Crystal Star, jadi itu tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Tanpa bilah kristal tulang, Lian tidak akan terpikir untuk memiliki bilah kedua di tubuhnya yang dapat menembus pelindung skala darah di tubuh Bai Fei. Terdengar suara, pop. Di depan bilah kristal tulang, pelindung skala darah itu seperti kertas, tanpa efek pertahanan apapun, dan langsung ditusuk. Bai Fei mengerang tertahan dan menatap dadanya dengan heran, saat bilah kristal tulang menembus jantungnya. Mungkin jika dipikir-pikir, Bai Fei yang dipenjara tiba-tiba bergerak, menjatuhkan Lian dengan telapak tangannya, dan kemudian mengulurkan tangan untuk memegang bilah kristal tulang. Puff! Kabut darah muncrat. Tamparan ini mengenai Lian dan menyebabkan kerusakan besar pada Lian. Bisa dikatakan cedera serius. Lian menekan rasa sakit di tubuhnya, menggunakan langkah halusnya untuk berkeliling di belakang Bai Fei, dan meraih sayap yang hampir transparan di belakang punggung Bai Fei dengan kedua tangannya. Lian meledak dengan seluruh kekuatannya dan menarik sayapnya. Ekspresi Bai Fei berubah dan dia berseru, "Apa yang ingin kamu lakukan? Hentikan dengan cepat." Retakan. Sayap transparan itu ditarik paksa dari punggung Bai Fei oleh Lian. Tanpa sayapnya, Bai Fei kehilangan kemampuannya untuk berteleportasi dan dipenjara lagi. Lian melemparkan sayapnya dengan santai, tidak menyadari bahwa sayapnya menyusut dan tersedot ke dalam mangkuk. Retakan. Seperti sepasang sayap, kedua baju besi berskala darah ini juga ditarik dengan paksa dan dibuang oleh Lian. Bai Fei benar-benar panik. Bilah kristal tulang menembus jantungnya tetapi gagal membunuhnya. Tapi sekarang dia seperti ayam jantan yang ditahan, dicabut satu persatu oleh Lian. Lian melepas lebih dari selusin baju besi skala darah secara berurutan, dan kemudian memusatkan seluruh kekuatannya untuk meninju. Engah. Bilah kristal tulang itu terlempar, dan panah darah menyembur keluar dari jantung Bai Fei. Bab 855. Kekuatan pukulan ini langsung mengenai tubuh Bai Fei, menghancurkan jantungnya yang sudah rusak. Tingkat budidaya Wuzong tingkat ketiga, ditambah dengan kekuatan zodiak yang tidak kalah dengan kekuatan tempur Wuzong tingkat keempat, ia mati di tangan Wuzong tingkat kedua. Tidak mau melakukannya. Bai Fei masih hidup. Ang Li mengambil kembali mangkuk itu dan mengabaikan mayat yang tergeletak di tanah. Agen yang dipimpin oleh Chon akan menangani masalah selanjutnya. Tepat ketika Lian ingin menyimpan mangkuk itu, dia menemukan sepasang sayap kecil yang hampir transparan dan sepotong sisik darah tergeletak dengan tenang di dalam mangkuk. Kekuatan zodiak. Lian penasaran, dia mengulurkan jarinya dan menyentuhnya dengan lembut di dalam mangkuk. Sayap kecil dan sisik darah menghilang tanpa bekas begitu dia menyentuh jarinya. Detik berikutnya, sepasang sayap transparan muncul dari punggung Lian, dan tubuhnya ditutupi sisik berwarna darah. Apakah kekuatan zodiak datang kepadaku? Lian bingung. Sambil berpikir, orang itu sudah berada 10 meter jauhnya. Teleportasi. Tidak salah. Lian yakin kekuatan zodiak yang didapatnya bisa mengendalikan teleportasinya. Meskipun langkah halus adalah teknik gerakan yang bagus, namun kalah dengan teleportasi. Selanjutnya, Lian mencoba beberapa kali lagi dan menemukan bahwa dia dapat berteleportasi hingga jarak 20 meter. Sedangkan untuk armor skala darah, tidak ada yang bisa dicoba sebagai armor pertahanan sepenuhnya. Setelah mengetahui cara mengendalikan kekuatan zodiak, Lian pergi ke koridor dan menemukan Yaya. Yaya telah meminum pil penyembuh, dan tubuhnya baik-baik saja, namun karena tes tersebut menghabiskan energi bintang kristal maya, diperlukan waktu untuk pulih sepenuhnya. Melihat wajah kecil Yaya yang pucat, Lian diam-diam menghela nafas. Sebelum bertemu Elizabeth, Ang Li sempat ragu untuk tinggal di Amerika Serikat atau kembali ke Tiongkok, namun kini ia sudah mengambil keputusan. Kembali ke rumah. Kita harus menciptakan lingkungan yang normal agar Yaya tumbuh dewasa, dan kita tidak bisa membiarkan dia hidup berkelahi dan membunuh bersamanya. Tanpa bertemu Elizabeth dan yang lainnya lagi, Lian menjemput Yaya dan langsung menggunakan kekuatan teleportasi untuk meninggalkan istana. Keesokan paginya, Lian memesan penerbangan terakhir kembali ke Tiongkok. Seminggu kemudian, Lian kembali ke kota J, kembali ke pegunungan tempat dia dibesarkan.
Apa yang disebut rumah itu dibakar oleh ayahnya ketika Angli pergi beberapa tahun yang lalu, dan sekarang ditutupi semak belukar. Sehat. Lian memandangi reruntuhan dan menghela nafas, tidak ada lagi yang terlewatkan di sini. Iya. Yaya berjongkok di tanah sambil bermain dengan cacing tanah yang merupakan piala miliknya. Lian kembali menatap Yaya yang polos dengan senyuman di wajahnya. Saya kembali ke gunung hanya untuk mengenang masa lalu, dan tidak ada niat untuk tinggal di gunung. Udara dan lingkungan di pegunungan memang bagus, namun pendidikannya sangat terbelakang. Lian berencana pergi ke kota mencari sekolah untuk Yaya dalam 2 hari. Usia 5 tahun adalah usia untuk masuk TK. Ya. Seekor kelinci muncul entah dari mana. Begitu melihat Yaya, ia berbalik dan lari, sementara Yaya mengejarnya dengan penuh minat. Yaya, jangan lari terlalu jauh. Perintah Lian. Ah. Jeritan terdengar, disusul segera oleh seseorang yang berteriak. Dari mana datangnya anak liar ini? Keluar dari sini, cepat keluar dari sini. Ketika Lian mendengar teriakan itu, dia segera menggunakan kekuatan teleportasi zodiak, 20 meter sekaligus, dan berlari ratusan meter dalam satu tarikan napas. Yaya menggendong kelinci yang meronta-ronta di pelukannya, menatap ke depan dengan sepasang mata besar. Seorang pria muda dengan rambut berkilau dan perut buncit berdiri di sana dengan celana terangkat dan melihat sekeliling. Ada suara gemetar di semak-semak di belakangnya, dan seorang wanita bersembunyi di dalamnya dan berteriak, cepat dan lihat apakah ada orang lain. Jangan khawatir, dia hanya anak liar. Pemuda itu berteriak, namun matanya kabur saat sesosok tubuh tinggi berdiri di samping Yaya. Yaya, kamu baik-baik saja? Lian bertanya dengan prihatin. Yaya menggelengkan kepalanya. Sebenarnya apa yang bisa terjadi padanya? Setelah seminggu istirahat, dia sudah pulih dengan baik. Bagaimana orang gunung biasa atau binatang buas bisa menyakitinya? Melihat Yaya baik-baik saja, Lian mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di seberangnya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apakah gadis liar itu milikmu? Pemuda itu menarik celananya, meludah ke tanah, dan berteriak dengan keras. Nak, aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani memberitahuku apa yang kamu lihat hari ini, aku akan menghancurkanmu. Keluar. Saat dia berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendang ke arah Lian. Lian sudah sangat marah, jadi tidak ada alasan untuk mengambil tindakan, tetapi pihak lain mendatanginya. Untuk menghadapi orang biasa, Lian tidak perlu berusaha sama sekali. Dengan jentikan tangannya, pemuda itu terbang di udara dan menjatuhkan seekor anjing dari kepalanya. Aduh. Wah. Kamu punya nyali untuk memukulku. Izinkan saya memberitahu Anda, ayah saya adalah wali kota desa ini, dan hari ini saya ingin Anda meninggalkan desa. Petik 2. Pemuda itu bangkit dari tanah dan mengancam. Kepala desa. Lian teringat pada kepala desa Zhang dan beberapa tahun yang lalu. Ketika dia melihat lebih dekat pada pemuda berwajah galak itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah kamu Zhang Bing? Apakah kamu mengenalku? Zhang Bing tertegun sejenak, dan kemudian mulai memandang Lian dengan cermat. Lian diam-diam menganggapnya lucu. Beberapa tahun yang lalu, Zhang Dan hampir menghabiskan kuotanya agar Zhang Bing bisa bergabung dengan tentara. Ini adalah seorang gadis dengan rambut acak-acakan dan pakaian acak-acakan yang keluar dari semak-semak. Kakak kedua, kamu baik-baik saja? Gadis itu bertanya dengan gugup sambil mendukung Zhang Bing. Kakak kedua. Lian menatap wajah gadis itu dan tidak bisa berkata-kata. Bukankah gadis ini Wang Xianglian, putri dari keluarga bibi ketiga Zhang Bing? 2 tahun lebih muda dari Zhang Bing. Dilihat dari penampilan mereka berdua, Zhang Bing telah mengulurkan cakar jahatnya kepada sepupunya. Benar-benar tidak ada orang baik di keluarga ini. Wang Xianglian juga mengangkat kepalanya dan menatap Lian, mengerutkan kening dan berkata, apakah nama keluargamu Li? Lian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mata Zhang Bing berbinar dan dia berseru, apakah kamu putra dari keluarga Li Laisi? Ekspresi Lian menjadi gelap. Semua orang di desa menggunakan julukan Li Laisi. Saat itu, Lian bahkan pernah bertengkar lebih dari 1 kali dengan teman-temannya seperti Zhang Bing karena hal ini. Ketika Zhang Bing melihat perubahan ekspresi Lian, dia bergidik memikirkan betapa mudahnya dia diusir sekarang. Kalau mau dibilang prajurit ini tidak punya keahlian, dia sama seperti saya, dia pandai menipu orang dan menggunakan perkataannya. Lian, saudara Li. Kita sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kemana kamu pergi untuk menjadi kaya? Lian tidak ingin memperhatikan orang-orang seperti Zhang Bing, menundukkan kepalanya dan berkata kepada Yaya, ayo kembali. Yaya mengangguk, berjongkok dan melepaskan kelinci. Ketika Wang Xianglian mendengar Lian pergi, dia segera menyodok pinggang Zhang Bing dengan jarinya dan berkedip. Zhang Bing mengerti dan tahu bahwa perselingkuhan dia dan sepupunya tidak boleh diketahui orang lain. Dia buru-buru mengambil 2 langkah ke arah Lian dan berkata, saudara Li, kita sudah dewasa. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Dan menemukan tempat untuk minum. Bagaimana kalau secangkir? Tidak tertarik. Kata Lian sambil mengangkat Yaya dan pergi. Bab 856. Tidak. Zhang Bing buru-buru membuka tangannya dan berteriak. Melihat ekspresi cemberut di wajah Lian, dia buru-buru meletakkan tangannya lagi, tertawa datar dan menatap Yaya. Apakah ini keponakanku? Dia cantik sekali. Terserah kamu. Lian melihat Zhang Bing salah mengira Yaya adalah putrinya dan terlalu malas untuk menjelaskan. Dia tidak ingin membuang waktu untuk Zhang Bing dan hanya ingin segera keluar dari sini. Ngomong-ngomong, siapa nama keponakanmu dan di mana dia bersekolah? Zhang Bing bertanya selanjutnya. Bersekolah. Lian berhenti sebentar. Saya kembali kali ini hanya untuk menyelesaikan masalah Yaya bersekolah.
Meski dengan kemampuan Lian, mendaftarkan Yaya ke sekolah swasta sama sekali tidak menjadi masalah, namun kuncinya adalah masalah pencatatan rumah tangga. Lian tidak ingin mendapatkan registrasi rumah tangga palsu untuk Yaya. Sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan pencatatan rumah tangga Yaya yang sebenarnya, asalkan desa mengeluarkan akta dan menemukan koneksi, maka pencatatan rumah tangga Yaya bisa didaftarkan di desa tersebut. Setelah pensiun, seharusnya pencatatan rumah tangga Lian dipindahkan kembali ke desa, karena dia tidak pernah sempat mengurusnya dan meninggalkannya di sini. Memanfaatkan pengembalian ini, Lian memutuskan untuk menyelesaikan masalah pencatatan rumah tangga agar pencatatan rumah tangga Yaya bisa atas namanya. Ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, kata Lian Chong kepada Zhang Bing. Zhang Bing tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, baiklah. Saudara Li, jika kamu ingin aku melakukan sesuatu, tanyakan saja padaku. Tidak perlu bersikap sopan dalam hubungan kita. Ayo pergi dan cari tempat untuk ngobrol. Oke. Ayo, cari tempat untuk ngobrol pelan-pelan, kata Zhang Bing sambil berbalik dan mengedipkan mata pada Wang Xianglian, sepertinya dia menganggap dirinya hebat. Diparkir di jalan pegunungan adalah Land Rover tua, yang merupakan mobil Zhang Bing. Zhang Bing menepuk kap mobilnya dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, Saudara Li, bukankah mobil ini bagus? Hehe, saya menghabiskan hampir 300.000 yuan untuk membelinya. Petik 2. Wang Xianglian juga tersenyum bahagia. Di lembah pegunungan yang malang ini, seseorang yang bisa mengendarai Land Rover pasti adalah orang yang cakap. Lian berdiri diam di sana. Dia tahu bahwa Zhang Bing ingin pamer padanya, tapi dia tidak peduli. Itu hanya Land Rover, tidak berarti apa-apa baginya. Selain itu, ini adalah barang bekas. Dengan harga 300.000 yuan, Zhang Bing jelas-jelas telah ditipu dan masih terkubur di tulangnya. Aku akan jujur padamu. Saudaraku, aku mulai bekerja setelah lulus SMA. Aku telah melakukannya dengan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir dan aku telah membangun sebuah tambang. Zhang Bing menepuk dadanya dan berkata, terlihat seperti bos besar. Oh. Lian merasa jijik, berpikir jika Zhang Bing tidak memiliki lelaki tua yang menjadi kepala desa, bagaimana dia bisa menjadi pemilik tambang. Dia tidak belajar keras ketika dia masih di sekolah, dan sekarang dia mungkin berpikir dia canggung meskipun dia sedang mencuci piring untuk orang lain. Apakah kamu masih ingin bicara? Lian Han berkata dengan wajah batuk. Zhang Bing terbatuk-batuk, mengira Lian akan terkejut saat melihat Land Rover di sisinya dan mendengar tentang identitasnya sebagai pemimpin, namun dia kecewa. Mengingat ketika orang-orang di desa melihat mobilnya, semua orang memiliki pandangan iri. Dengan mobil inilah dia mendapatkan Wang Xianglian. Dengan mobil ini dan statusnya sebagai pemimpin, dia juga seorang pemuda yang menjanjikan di desa, namun dia selalu merasa tidak mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan Lian. Apa-apaan ini? Zhang Bing mengutuk dalam hatinya, tetapi di permukaan dia tersenyum dan berkata, makan. Ayo pergi makan dulu. Saya akan menjadi tuan rumahnya, yang bisa dianggap sebagai bantuan untuk saudara Li. Lian tidak menolak, masuk ke mobil Zhang Bing dan kembali ke Li. Hanya ada satu restoran kecil di desa tersebut. Karena terdapat ruang terbuka di desa tersebut, bisnis restoran kecil tersebut masih berkembang pesat. Zhang Bing pergi ke restoran kecil ini. Sebelum mobil berhenti, alisnya berkerut. 3 mobil telah diparkir di depan restoran kecil itu, semuanya Land Rover. Semuanya lebih mendominasi daripada Zhang Bing, dan semuanya berharga lebih dari 1 juta. Zhang Bing mengerutkan kening ketika dia melihat ketiga Land Rover ini, berbalik dan berkata, Saudara Li, bagaimana kalau saya membawamu ke rumah merah di kota untuk makan malam? Sebelum Lian meninggalkan rumah, Red Mansion adalah hotel paling terkenal di kota, sebuah bangunan 3 lantai. Karena bangunannya berwarna merah, maka oleh penduduk desa disebut Gedung Merah. Adapun nama aslinya, tidak ada yang peduli. Lantai pertama dan kedua Gedung Merah adalah restoran, dan lantai 3 adalah ruang karaoke. Hotel ini menggabungkan tempat makan dan hiburan. Orang-orang di desa pegunungan, jika mereka bisa pergi ke rumah merah untuk makan, mereka akan membicarakannya selama beberapa hari ketika mereka kembali. Pergi ke rumah merah untuk makan berarti memiliki status dan wajah. Lian melambaikan tangannya dan berkata, tidak, makan saja semangkuk mie di sini. Sambil berkata begitu, dia membuka pintu mobil dan membawa Yaya keluar dari mobil. Melihat ini, Zhang Bing hanya bisa menepi dan memarkir mobilnya. Mobil tersebut sempat mengungguli mobil lainnya, namun momentumnya tidak bisa hilang. Zhang Bing berteriak keras dari kejauhan, Wu Tua, keluar. Hei, kami datang. Seorang pria parubaya dengan punggung bungkuk berlari keluar dari dalam. Wu Tua, ambilkan aku kamar pribadi. Aku akan mentraktirmu hari ini, kata Zhang Bing dengan berisik, sepertinya dia tidak kekurangan uang. Wu Tua berkata dengan wajah pahit, Zhang Bing, aku benar-benar minta maaf. Kamu tahu bahwa toko kecilku hanya memiliki total 2 kamar pribadi, dan semuanya telah ditempati oleh orang lain. Jika Anda datang 10 menit lebih awal, saya dapat memesankan kamar untuk Anda, tetapi semua orang sudah duduk, jadi saya khawatir hal itu tidak mungkin dilakukan. Apakah itu mereka? Zhang Bing menatap ketiga Land Rover dengan tatapan masam. Lao Hu mengangguk dan berkata, ya. Saya tidak tahu dari mana tuan muda itu berasal, tapi dia datang ke jurang kecil kami dan mengambil semua inventaris saya dalam satu gerakan. Ngomong-ngomong, kamu ingin makan apa? Yang tersisa di sini hanyalah telur. Kenapa aku tidak menggorengmu tomat, telur, dan mentimun? Petik 2. Zhang Bing menjadi marah ketika mendengar ini dan berteriak, Wu Tua, apa maksudmu? Apakah kamu takut Zhang Bing tidak akan memberimu uang atau kamu takut aku tidak punya uang? Mengapa?
Saya, Zhang Bing, mentraktir saya dan Anda membiarkan saya memakan makanan yang tidak berguna ini. Anda meremehkan saya, bukan? Ayo, ambilkan aku siku besar, 1 pon daging sapi, dan rebus ayam tua. Tua berkata sambil meringis, bukannya aku tidak akan mengambilkannya untukmu, tapi aku benar-benar tidak punya apa-apa. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhang Bing melirik ketiga Land Rover di sebelahnya dan berteriak dengan marah, jika kamu tidak punya apa-apa, kamu bisa mencari cara untuk sampai ke sana sendiri. Jika tidak berhasil, biarkan orang-orang itu makan lebih sedikit. Tua tampak malu. Dia tidak mampu menyinggung perasaan Zhang Bing, gangster lokal, atau sekelompok tamu lainnya. Paman Wu, beri kami beberapa mangkuk mie. Lian berkata sambil tersenyum. Energi Lao Wu pada awalnya terfokus pada Zhang Bing, dan dia tidak melihat lebih dekat pada Lian. Kemudian dia mendengar Lian memanggilnya paman, dan dia melihat lebih dekat. Apakah kamu laki-laki dari keluarga Li? Ya, ini aku, Lian. Lian tersenyum. Dulu, Lian sering berurusan dengan Lao Wu. Saat tidak ada makanan di rumah, dia akan membawa hewan buruan ke restoran Lao Wu untuk dijual, lalu menukarnya dengan biji-bijian agar bisa bertahan dari kelaparan. Paman Wu, aku sudah beberapa tahun tidak makan lo meinmu, aku sangat merindukanmu. Lian tampak serakah. Ketika Wu Tua mendengar ini, dia menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum, nah, siapa di sekitar sini yang tidak tahu bahwa saya, Wu Tua, bisa membuat mie asli? Tunggu, saya akan membuatkan mie untuk Anda sekarang juga. Bersambung.